Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Merah dari kelas 10-3. Izin mempresentasikan tentang analisis data. Analisis data adalah sebuah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan permodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Data mining adalah teknik analisis data tertentu yang berfokus pada permodelan statik dan penemuan pengetahuan untuk tujuan prediksi daripada tujuan deskriptif murni. Sementara intelijen bisnis mencakup analisis data yang sangat bergantung pada akselerasi dengan fokus terutama pada informasi bisnis. Analisis prediktif berfokus pada penerapan model statik untuk peramalan atau klasifikasi prediktif, sedangkan analisis teks menerapkan teknik statik, linguistik, dan struktural untuk mengekstrak dan mengklasifikasikan informasi dari sumber tekstual, spesies data tidak struktur. Tujuan analisis data adalah untuk mengekstrak informasi yang berguna dari data dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Di dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa jenis analisis data. Kedua jenis analisis data tersebut adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dengan proses sistematis, yaitu dengan cara mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari hasil pengamatan lapangan, kajian dokumen, catatan lapangan, wawancara dokumentasi, dan lainnya, sehingga dapat menghasilkan sebuah laporan temuan penelitian. Kuantitatif merupakan jenis analisis yang memakai alat dengan sifatnya yang kuantitatif. Hal ini berarti sebuah analisis dilakukan dengan memakai model-model tertentu, layaknya model matematika, model ekonometrik, model statistik, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh fungsi analisis data. Analisis data dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi. Analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu, memecahkan permasalahan, serta menentukan sebuah keputusan maupun keputusan. Seperti apa saja contoh analisis data tersebut? Contoh penerapan apa itu analisis data diri sendiri dapat ditemukan pada pekerjaan jasa audit eksternal perusahaan keuangan. Para pekerja tersebut umumnya akan memberikan jasa pemeriksaan catatan keuangan maupun prosedur operasional kepatuhan terhadap peraturan. Langkah-langkah dalam teknik analisis data. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam teknik analisis data yaitu 1. Pengolahan data. Tahap pengolahan data atau data yang sudah terkumpul. Pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian, sehingga data-data tersebut tidak menyebar. Tahap pengolahan data ada 3, yaitu 1. Penyutingan atau editing. Tahap penyutingan atau editing ini ialah tahap paling awal, yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian. 2. Perkodean atau coding. Tahap kedua pengolahan data ialah coding atau perkodean, yaitu tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data. Pada tahap ini, data-data ditandai dengan simbol atau tanda tertentu untuk digunakan sebagai bahan analisis. 3. Tabulasi atau tabulating. Tahap ketiga pengolahan data ialah tabulasi atau tabulating. Tahap tabulasi ini merupakan tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun atau menyajikan data-data tersebut disesuaikan dengan permasalahan penelitian. 2. Langkah-langkah dari analisis data yaitu penganalisisan data. Tahap penganalisisan data ialah tahap kedua setelah data-data penelitian sudah diolah, disajikan, dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisis data dilakukan untuk menyederhanakan, mengklasifikasikan, untuk mempermudah
data tersebut ditafsirkan. Pada penelitian kuantitatif, data-data disusun dengan membentuk angka-angka statistik, sedangkan penelitian kualitatif, data-data tersebut dinyatakan dengan simbol-simbol atau kata-kata. Langkah-langkah ketiga dari analisis data, yaitu penafsiran hasil analisis. Langkah terakhir pada analisis data ialah penafsiran. Penafsiran hasil penelitian ini dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah, disajikan menjadi simpulan yang bisa dipahami oleh pembaca. Penarikan simpulan pada penelitian ini ialah dengan cara menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil penelitian yang telah ditentukan, apakah sesuai atau tidak, dan sebagainya. Hal yang terpenting untuk dipahami oleh peneliti ialah menarikan simpulan pada hasil penelitian bersifat objektif dan berdasarkan data-data yang valid. Selain itu, bahasa dan pembahasan yang digunakan tidak bertele-tele sehingga pembaca tidak susah untuk memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.